Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan membahas sebuah tema baru, yaitu tentang meneladani sifat sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin. Silahkan buka buku digital kalian pada halaman 172 yang berjudul Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Hari ini Bu Ainun akan menjelaskan tentang dua khalifah secara global, yaitu satu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan yang kedua tentang Khalifah Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq, bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abu Kuhafah. Ia mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah As-Siddiq yang artinya benar. Mengapa beliau mendapat gelar seperti ini? Ketika itu Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada peristiwa itu Rasulullah diberi tugas oleh Allah berupa sholat 5 kali sehari semalam. Berita itu disampaikan kepada orang-orang kafir Mekah. Serentak orang-orang kafir Mekah tidak mempercayainya. Mereka menganggap bahwa Nabi melakukan kebohongan. Akan tetapi Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Abu Bakar itu termasuk as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam yang pada saat itu masih belum berkembang. Dengan kegigihan dan keuletannya, beliau setia mendampingi Nabi Muhammad untuk selalu berdakwah, mengajarkan ajaran Islam. Abu Bakar As-Siddiq selalu dicaci maki oleh musuh-musuhnya gara-gara mengikuti agama Islam. Akan tetapi, Abu Bakar tetap setia. Bahkan sampai pada saat Rasulullah mau hijrah, ia tetap setia mendampinginya meskipun rintangan yang dihadapinya sangat berat. Abu Bakar As-Siddiq sudah memberikan contoh yang baik. Ia selalu mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan Islam. Ia juga patuh pada ajaran agamanya. Kita yang sudah mengenal Islam sejak kecil, sejak sekolah taman kanak-kanak, sudah diajari tentang sholat, tentang berbuat baik. Tentu sekarang tinggal mengamalkannya saja. Kita harus yakin jika kita dan orang lain berbuat baik, niscaya dunia ini akan aman dan tentram. Tidak akan ada lagi peperangan dan permusuhan. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, program yang terkenal adalah 1. Memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. 2. Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. 3. Memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Kemudian kita langsung ke khalifah yang kedua, tentang Khalifah Umar bin Khattab, tegas dan pemberani. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Shim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi yaitu Al-Faruq, yaitu orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya. Begitu juga ketika sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Meskipun beliau itu keras kepala, tetapi hati beliau itu sangat lembut.
Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangat lembut kepada orang-orang yang baik. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak, mengesampingkan kepentingan sendiri. Prinsip beliau adalah lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Begitu sangat mulia ya beliau ya. Pada suatu malam, hartawan Abdurrahman bin Auf dipanggil oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk diajak pergi ke pinggir kota Madinah. Malam ini akan ada segerombolan kafilah yang hendak bermalam di pinggir kota. Dalam perjalanan pulang, kata Khalifah Umar kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu maksud Anda bagaimana? Tanya Abdurrahman. Oleh karena kafilah itu membawa barang dagangan yang banyak, maka kita ikut bertanggung jawab atas keselamatan barang dari gangguan tangan-tangan usil. Jadi nanti malam kita bersama-sama harus mengawal mereka, sahut Khalifah. Ajakan itu disambut gembira oleh Abdurrahman, bahkan dia sudah mempersiapkan jiwa raganya untuk berjaga semalam suntuk. Namun apa yang terjadi di sana ternyata lain dengan yang diduganya semula. Ketika malam telah mulai sepi, Khalifah berkata padanya, Abdurrahman, kau boleh tidur. Biarlah saya saja yang berjaga-jaga. Nanti kalau ada apa-apa kau saya bangunkan. Begitu sosok pemimpin yang sangat bijaksana sekali dan bertanggung jawab kepada umat. Suatu malam, Auza'i pernah memergoki Khalifah Umar masuk ke rumah seorang. Ketika keesokan harinya dia datang ke rumah itu, ternyata penghuninya seorang janda tua yang buta dan sedang menderita sakit. Janda itu mengatakan bahwa tiap malam ada orang yang datang ke rumahnya untuk mengirim makanan dan obat-obatan. Siapa nama orang itu? Janda tua itu sama sekali tidak tahu. Padahal orang yang tiap malam datang ke rumahnya itu adalah Khalifah Umar yang mereka kagumi. Kemudian ada cerita lagi tentang kedermawanan beliau. Suatu malam, Khalifah Umar berjalan-jalan di pinggir kota. Tiba-tiba didengarnya rintihan seorang wanita dari dalam sebuah kemah yang kumal. Ternyata yang merintih itu seorang wanita yang akan melahirkan. Di sampingnya suaminya kebingungan. Pulanglah Khalifah ke rumahnya untuk membawa istrinya Ummu Kulsum untuk menolong wanita yang akan melahirkan itu. Wanita yang ditolongnya itu pun tidak tahu bahwa orang yang menolongnya itu Khalifah Umar, Amirul Mukminin yang mereka cintai. Hari ini Ibu cuma membahas 2 khalifah dulu. Tugas kalian adalah nanti akan Ibu share melalui gambar soal. Pertanyaannya adalah coba amati sifat apa saja yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dari cerita yang sudah Ibu jelaskan, kalian tarik kesimpulan. Sifat apa yang dimiliki? Sifat yang mulia yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar. Yang kedua, coba kalian cari di Google ataupun di buku atau di mana saja tahun masa pemerintahan kedua khalifah itu. Kemudian status hubungan keluarganya dengan Rasulullah dan prestasi apa saja yang sudah dicapai dan bagaimana kisah wafat kedua khalifah tersebut secara singkat saja. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara meneladani sifat-sifat kedua khalifah yang mulia itu. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.